Anggur yang baru adalah sesuatu yang dari Tuhan. Anggur yang baru lebih daripada mujizat. Banyak orang dia ingini mujizatnya, dia ingini kesembuhan, tetapi sebenarnya dia tidak mengingini Tuhannya. Datang ke Tuhan hanya menginginkan kesembuhan. Tapi Yesus menawarkan bukan hanya kesembuhan, tapi keselamatan. Tuhan rindu untuk memakai saudara untuk menjadi saksi. Kalau saudara ketemu Yesus, saudara pasti mengalami keselamatan dan kesembuhan itu hanya mengikuti. Kalau saudara ketemu hati Tuhan, saudara jatuh cinta dengan Tuhan. Yang saudara ingini bukan perbuatan tangannya, bukan berkatnya, bukan kesembuhannya, tapi Tuhannya. Penting sekali hubungan dengan Tuhan. Lewat doa, lewat firman-Nya. Di mezbahnya, di altarnya, tempat engkau berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan turun dan berbicara. Itu perjanjian lama, saudara. Oleh sebab itu di zaman sekarang, oleh darah Yesus kita selalu bisa membangun mezbah. Keintiman dengan Tuhan. Tuhan mau hidup saudara, hati saudara diletakkan untuk Tuhan. Ini bait Allah, tempat Tuhan berdiam. Maukah kau persembahkan hidupmu? Maukah kau meletakkan hidupmu di hadapan Tuhan? Lihat, kalau engkau berdiri atas firman, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau tidak takut atas apapun juga. Katakan, penuhiku. Kami rindu biar Roh-Mu memenuhi setiap kami. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Tanpa Engkau, sia-sia kami beribadah. Oleh sebab itu, tolongin kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu yang kuat ada di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk mengalami perjumpaan. Kami yang haus dan lapar akan Tuhan akan dikenyangkan malam hari ini, akan dipuaskan oleh hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan, penuhiku dari dalam hati saudara. Nyanyikan ini dengan kerinduan. Jangan hadirat-Mu urapiku, urapiku dengan Bapa, kami berdoa. Lebih dari emas, perak, lebih dari apapun. Buat kami mengingini Engkau. Lebih dari manusia. Kami mengingini Engkau. Kami mengingini Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Dan lebih khusus untuk malam hari ini. Penuhi, urapi setiap kami. Hamba sungguh-sungguh terbatas. Tapi kuasa Roh-Mu tidak terbatas. Kuasa Roh-Mu sanggup membangkitkan. Sanggup memulihkan. Sanggup untuk membangun setiap anak-anak-Mu. Dan di dalam nama Yesus, ambil alih ibadah ini. Firman-Mu Tuhan. Wahyukan akan diri-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ini kali yang pertama saya ada di Tobelo. Dan terima kasih untuk Pak Tony
bersama istri dan semua jemaat yang boleh hadir dari ibadah mungkin yang pertama dan juga khususnya ibadah malam hari ini. Saya Joseph Hendy Gumulia dari Makassar dan kami adalah Ketua Sinode Gereja Sinar Holy Glory Church HGC. Hari ini kali yang pertama saya ada di kota Tobelo. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana buat kota ini. Tapi Tuhan mencari untuk hati-hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Permisi, saya boleh. Saya tidak akan berlama, mari kita buka Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-38. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-38. Mari lihat firman Tuhan. Lukas pasal yang kelima, ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan ke dalam kantong kulit yang baru pula. Anggur yang baru adalah sesuatu yang dari Tuhan. Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu artinya anggur yang baru. Anggur yang baru lebih daripada mujizat. Karena ada banyak orang mengalami mujizat Tuhan. Dia ingini mujizatnya, dia ingini kesembuhan. Tetapi sebenarnya dia tidak mengingini Tuhannya. Apa bedanya saudara? Karena ada banyak orang datang ke Tuhan hanya menginginkan kesembuhan. Tapi Yesus menawarkan bukan hanya kesembuhan, tapi keselamatan. Itu anggur yang baru. Yesus menawarkan bukan hanya kesembuhan, tapi hidup yang baru. Yesus bukan hanya menawarkan kesembuhan, tapi Tuhan rindu untuk memakai saudara untuk menjadi saksi. Seorang perempuan Samaria, dia duduk, dia bertemu dengan Yesus. Dan waktu dia bertemu dengan Yesus di sumur Yakub, setelah itu dia mengalami pemulihan. Dan waktu dia mengalami pemulihan, itu, yang terjadi adalah dia menyembah Tuhan. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia bukan hanya dipulihkan, tapi yang terjadi adalah hidupnya mengalami perubahan. Dia menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya tahu ada banyak orang yang datang untuk disembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan saudara. Tapi saya mau berkata, kesembuhan itu terlalu mudah, terlalu kecil. Buat apa sembuh kalau jiwamu binasa? Yang Tuhan mau adalah lebih dari kesembuhan, keselamatan kita. Lebih baik sakit dan hatimu bertobat cari Tuhan, daripada sehat tapi pergi berbuat dosa
kembali. Benar? Benar? Dan ada banyak orang yang seperti itu. Oleh sebab itu malam hari ini minta, Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Aku mau Engkau, bukan kesembuhan. Karena kalau saudara ketemu Yesus, saudara pasti mengalami keselamatan dan kesembuhan itu hanya mengikuti. Kalau saudara ketemu hati Tuhan, yang terjadi adalah saudara jatuh cinta dengan Tuhan. Yang saudara ingini bukan perbuatan tangannya, bukan berkatnya, bukan kesembuhannya, tapi Tuhannya. Saya mau tanya, orang yang seperti itu pernah dikecewakan Tuhan? Tidak. Tapi hatinya harus tulus. Saya mau bilang seperti ini. Kenapa ada banyak orang tidak mengalami kesembuhan? Anda mau tahu rahasianya? Karena dia hanya menginginkan kesembuhan dan bukan Tuhan. Seperti dukun yang Tuhan mau adalah saudara berikan hidup untuk Tuhan. Sebelum datang ke sini saya ke Luwu, Bangkai Laut. Pak Ferry pernah tugas di Luwu, menggembalakan di sana. Dan di sana saudara, ada seorang ibu, dia buta. Bukan dia buta, dia bisu. Kabarnya kalau saya nggak salah sejak lahir. Ibu ini sudah bukan umur 20, 30, 40 tahun, 50 tahun. Sudah oma-oma. Mungkin sudah hampir 70 tahun barangkali. Tapi apa yang terjadi? Di usia 70 tahun. Dia kena stroke. Dia datang ibadah. Dan ketika Artakol datang, Tuhan bilang, aku mau sembuhkan dia. Dan dia orang yang pertama saya datang. Kenapa? Saya lihat imannya. Lihat waktu Petrus memberitakan Injil. Dan tiba-tiba Petrus melihat iman orang yang lumpuh itu. Dan dia berkata, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Jadi ingat baik, sementara firman Tuhan disampaikan, yang kau saudara harus imanmu bangkit. Yang saudara harus tangkap, saudara ingini Yesus. Bapak ibu, bapak-bapak, ibu-ibu punya anak. Kalau setiap hari anakmu datang, cuma suka sama saudara, minta uang saja. Bapak Ferry minta uang, Pak Ferry. Datang lagi, mengeluh yang ini, mengeluh yang itu. Anda senang sebagai ayah? Hah? Tidak. Anaknya sudah besar, ya? Pasti tidak mau. Maunya apa? Kalau Carlos, namanya Carlos ya, dia bilang gini, papanya mau kasih uang. Tidak papa. Yang saya mau dekat papa. Yang saya mau fellowship dengan bapak. Yang saya mau, saya ajak jalan, senangkan hati papaku. Saudara, diajak melayani karena dia tahu papanya suka melayani. Kalau dia punya uang, kalau dia punya tenaga, dia bantu. Dia gak pernah minta. Saya mau tanya, papa tahu kebutuhan anaknya, dia berikan enggak? Hah? Enggak, Pak. Berikan tidak kebutuhan anakmu tanpa dia minta? Berikan. Kalau bapak yang jahat saja tahu memberi yang baik bagi anaknya. Firman Tuhan berkata apa lagi bapak kita di surga.
Dia terlebih tahu. Saya dapati banyak kali saya mendoakan orang. Tidak perlu saya sentuh. Orangnya ngalami mujizat. Disembuhkan. Saya pulang sebelum datang ke sini. Layani satu orang. Sudah divonis harus cuci darah. Tapi waktu saya pegang. Tuhan bilang di surga. Efesus 1 ayat 3. Di surga itu banyak. Efesus 1 ayat 3. Sudah. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi bukan nanti. Telah. Artinya sudah tersedia berkat rohani. Di alam sorga. Alam sorga saudara bisa lihat gak? Bisa lihat gak? Tidak bisa lihat dengan kacamata matamu. Mata jasmani saudara. Tapi saudara bisa lihat dengan mata iman saudara. Berkat setiap kita sudah tersedia di alam surgawi. Firman Tuhan berkata heavenly places di alam surgawi. Bukan di alam bumi ini. Tapi di alam surgawi. Apa yang tersedia di alam surgawi? Setiap berkat. Berkat itu apa? Adalah hal-hal yang Tuhan sediakan buat kita. Bagaimana caranya supaya saya bisa menerima? Pertama, pakai imanmu. Karena ada firman-Nya berkata, setiap berkat surgawi itu tersedia. Saudara butuh apa? Dia butuh ginjal orang itu. Saya berkata, Tuhan memberi ginjal yang baru padanya. Saudara nggak percaya? Saya sudah pernah mendoakan 3 orang toraja dalam 3 bulan. 1 pendeta, satunya lagi majelis, yang satunya pemuda umur 30. Mau dioperasi. Saya datang, dokter, boleh nggak? Jangan dulu operasi, besok saja. Tapi sebelum operasi tes lagi besok. Dan mendoakan dia. Apa yang terjadi besoknya bilang apa? Dokter bilang, kenapa? Semuanya jadi normal. Kenapa? Dia Immanuel. Tuhan menyertai. Dia Jehovah Rafa. Tuhan penyembuh. Sudah. Saya bilang jangan berbuat dosa lagi. Perempuan yang kedapatan habis bersinah. Orang semua mau merajam dia dengan batu. Karena hukum Taurat berkata perempuan yang kedapatan bersinah, dia harus dirajam batu. Aneh, kenapa bukan laki-lakinya juga dirajam? Kok hanya perempuan, tidak adil saudara. Dia dirajam batu. Tapi Yesus berkata, Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar batu. Dan yang terjadi apa saudara? Hari itu semua orang pergi. Dan yang tinggal apa? Hari itu Yesus sendiri. Dia lihat kemana orang semua. Tidak ada guru. Aku pun tidak menghakimi engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mau tanya. Yang mana duluan? Pengampunan, kemudian tidak berbuat dosa lagi, ataukah janjinya tidak berbuat dosa lagi? Pengampunannya aja turun. Yang mana? Saya ulangi. Yang mana perempuan ini kan lagi diseret. Dia kedapatan bersinah. Semua orang mau menghakimi dia. Di hati perempuan yang berdosa ini, apakah dia minta ampun lebih dulu?
Kemudian dia minta ampun supaya dia sudah bertobat lebih dulu untuk tidak mau diam, untuk tidak berbuat dosa lagi, ataukah dia justru dia diampuni lebih dulu? Nah, pembacaannya bilang diampuni lebih dulu dosanya, betul enggak? Saya enggak usah baca saudara. Saudara baca di rumah saja. Firman Tuhan dari atas bilang dia diampuni lebih dulu. Firman Tuhan bilang gini, aku pun mengampuni engkau. Jadi begini saudara, kalau saudara punya keluarga, dia berbuat kesalahan, tegur 4 mata, tegur 6 mata kalau dia tidak dengar, tegur di depan orang pun tidak apa-apa. Tetapi harus dasar kasih dan harus pengampunan yang saudara berikan. Jangan tegur baru saudara tidak mengampuni. Ampuni. Setelah diampuni bilang apa? Aku pun apa saudara? Tidak menghakimi engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau saudara mengampuni, jangan menghakimi. Ada banyak ibu-ibu bilang gini, saya mengampuni suamiku, tapi dia masih begini. Saya mengampuni dia, tapi dia masih ingat terus dosanya. Tapi itu mengampuni atau tidak? Kenapa suara laki-laki lebih besar? Hah? Kalau masih sebut dosanya diampuni atau tidak itu? Hah? Katanya diampuni. Jadi kalau saudara ampuni, saudara melupakan. Mau lihat caranya Tuhan mengampuni? Seperti ini cara darah Yesus mengampuni. Ketika dia menghapus dosa kita, mengampuni dosa kita. Tidak ada catatan akan dosamu yang pernah engkau lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Cara Tuhan mengampuni. Tidak ada catatan akan dosamu yang pernah engkau lakukan. Engkau seperti tidak pernah melakukan dosa itu. Jadi darah Yesus menghapus, bukan dia hanya tip X, ada bekas tip X. Ataukah ada catatan, tapi dia bilang sudah diampuni. Tidak saudara, sama sekali putih, tidak ada catatan. Jadi saudara mesti perlakukan istri, suami, anakmu, orang tua saudara, keluarga saudara. Seperti Yesus. Karena kita murid Yesus. Ada yang bilang saya ampuni. Tapi ini, tapi begini, tapi begini, tapi begitu. Begitu mengampuni. Saya ampuni kalau dia nanti berubah. Saya ampuni kalau dia sudah jadi baik. Saya ampuni kalau begini, saya ampuni kalau begini. Saudara. Itu cara mengampuni orang dunia, manusia. Tuhan cuma bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah hapus dengan mahal. Dengan darahnya. Saya berdoa. Saudara tidak usah terpengaruh. Biarkan dia sendiri mengalami berurusan dengan Tuhan. Ya, supaya dia punya dapat berkatnya sendiri. Ya, yang penting dia tetap dengar firman. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, Dia mau berikan kita anggur yang baru. Dan waktu anggur yang baru dicurahkan,
harus ada kantong kulit yang baru. Apa itu kantong kulit yang baru? Hati yang baru. Amin. Anggur yang baru dicurahkan, saudara harus miliki hati yang baru. Pernah satu kali, ada banyak kejadian di Israel, tapi ada sebuah contoh di mana ketika zaman perjanjian lama, zaman Elia, api itu turun dari surga. Hari itu semua bangsa Israel sedang mengalami kekeringan. Tidak ada hujan. Dan hari itu semua orang di Israel sedang dicengkeram oleh kuasa kegelapan. Ada 450 nabi Baal sedang menguasai Israel. Oleh sebab itu ketika orang bermain dukun, bermain apa, padahal dia mengenal Allahnya Israel. Benar saudara? Tetapi Tuhan paling marah kalau orang tidak berlaku setia kepada Tuhan. Dan yang terjadi hari itu Nabi Baal ini menantang Elia, Nabi Allah. Satu orang melawan 450. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Ini yang dikatakan Elia pertama kali, saudara. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan cabang hati? Kalau itu Tuhan Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Saudara, harusnya rakyat menjawab, kami ikut Allah Israel, Jehovah, Adonai, Elohim, yang kita kenal sekarang namanya Yesus. Yang kita panggil Bapa. Harusnya dia menjawab itu, saudara. Tapi rakyat diam. Kenapa? Karena selama ini mereka mengikut apa? Baal. Saya bilang begini saudara. Kalau gereja kehilangan kuasanya, maka orang pergi ke penyembahan berhala. Kalau anak Tuhan kehilangan imannya, maka dia cari dukun. Jalan pintas. Tapi dukun tidak pernah memberi gratis. Dia memberi kerusakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada orang yang kedua yang sakit lever. Hari itu orang yang sakit lever ini sudah cuci darah 1 minggu, 2 kali, kadang 3 kali. Apa yang terjadi saudara waktu dia cuci darah? Dia ketemu saya dan saya bilang gini, Bapak minta maaf. Apakah Bapak suka penyembahan berhala, ikut pesta-pesta? Di Toraja ada sebuah adat. Dan akar adat itu adalah pesta. Penyembahan berhala. Oh, ada musuh memanggil roh. Mereka percaya bahwa kerbau yang disembelih itu makin banyak kerbaunya adalah alat untuk kerbau itu dipakai naik ke surga. Padahal sudah Kristen, saudara. Dan Tuhan bilang, itu akarnya sehingga dia sakit lever. Lever itu bersangkutan dengan darah, saudara. Tidak ada insulin lagi, tidak ada saringan. Dia harus cuci darah, cuci darah, cuci darah. Dan tiba-tiba saya bilang begini, mau nggak untuk berubah? Saya masuk ke rumah sakit. Dan dia, bukan di rumah sakit, di rumahnya. Dan dia bilang, saya mau Pak. Dia ambil sebuah tindakan mulai besok. Tidak lagi makan obat. Tidak lagi itu. Dia bertobat hari itu.
Tapi saudara terkasih, apa yang terjadi 1 tahun kemudian? Saya dengar kabar beberapa bulan Tuhan sembuhkan begitu ajaib, dia kembali melayani. Tapi 1 tahun kemudian, tiba-tiba saya ditelepon, Pak, Mbak, karena anak rohani saya keluarganya dia. Pak, Bapak ini sakit. Saya bilang sudah, bukan bagianku. Saya belum tergerak, Tuhan belum suruh saya, sudah. Saya suruh dia diam. Berhari-hari kemudian keluarganya telepon. Buat apa saya pergi kalau Tuhan tidak suruh, saudara? Karena saya cuma seorang hamba. Saya nggak punya apa-apa selain Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak mau, ya saya buat apa? Dan hari itu, ketika satu malam, kira-kira jam 11 malam, tiba-tiba saya sudah mau tidur, saya lagi doa, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya orang itu. Dia bilang pergi. Dan Tuhan bilang, hari ini dia akan pulang. Dan ini waktu penentuan. Iblis sedang tunggu. Saya pergi, saya telepon. Boleh enggak saya datang? Saya telepon. Oh iya boleh. Dan waktu kami datang, apa yang terjadi saudara? Oh banyak sekali orang. Karena semua orang sudah tahu bahwa ini mungkin sudah waktunya Tuhan buat dia. Dan apa yang terjadi hari itu, ketika saya bilang gini, boleh enggak semuanya keluar? Cuma ada istrinya dengan kami. Dan puji Tuhan semua orang keluar. Ada 50 orang keluar. Dan kunci pintu dan saya ngomong ke dia. Saya tanya, apakah Bapak pergi lagi pesta-pesta? Dia nangis, dia bilang iya Pak. Kakinya lagi diangkat karena bengkak. Lagi diangkat tinggi begini. Dan saya bilang begini, mau enggak Bapak bertobat? Dia bilang mau Pak. Jangan bilang mau. Nanti kau lakukan lagi. Tidak Pak, saya sudah kapok. Dia bilang, saya kasih tahu sama dia. Tapi kali ini, kayaknya Tuhan bukan menyembuhkan kau. Tapi sebentar lagi kau akan dipanggil Tuhan. Jadi bersiap. Saya tidak akan berdoa buat kesembuhanmu. Tapi saya akan menyerahkan supaya kau selamat. Mana lebih baik? Sembuh, masuk neraka, ataukah masuk surga? Lebih baik masuk surga sudah. Dan hari itu selesai saya doakan, kami pulang. 1 jam lebih kemudian dia meninggal. Besok paginya 1, 2 hari, 3 hari istrinya didekan oleh keluarga. Kenapa? Semua keluarganya mau buat pesta. Dan istrinya bilang, saya tidak mau. Saya sudah tahu kebenaran. Saya tidak mau. Stop penyembahan berhala di keluargaku. Kalian mau usir, kalian mau buat apa saya, terserah. Aku mau pilih Tuhan. Korban suami saya sudah cukup. Anak cucuku saya nggak mau. Korban oleh adat, korban oleh... Dia putuskan saudara. Hari itu. Dan saya bersuka cita. Saya mengerti kenapa Tuhan mau istrinya ada. Biasanya saya doa di pribadi. Tapi yang Tuhan suruh istrinya ternyata buat ini. Itu orang yang kedua saudara. Orang yang ketiga juga sama. Karena pergi pesta. Bahkan dia seringkali jadi panitianya. Dia yang tukang tulis utang berapa. Apa yang terjadi? Terikat saudara, habis. Bahkan anak cucunya ngikut. Saya nggak tahu di Ambon ini, di Tobelo ini ada kebiasaan seperti itu enggak? Ada apa enggak? Hah?
Ada. Ah, ada, pantas Tuhan suruh bicara. Saya pikir di Tobelo tidak ada. Itu sebuah kejijikan di mata Tuhan. Dan ada banyak orang Kristen, mereknya Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi cara hidup dan ibadahnya tidak seturut firman. Pantasan iblis buat gara-gara, buat penyakit, buat kemiskinan, buat apa. Saudara, hidup menderita. Itu yang terjadi. Kalau keturunan dari atas buat begitu, Bapak buat, ada juga ikut. Semua orang gitu. Jadi mau putuskan atau tidak tergantung. Saya bilang kepada orang itu, saya tidak akan berdoa kalau kau tidak mau berubah. Amin. Kalau kau tidak ingini Yesus, cuma mengingini kesembuhannya, saya tidak akan berdoa. Karena yang Tuhan tawarkan bukan hanya kesembuhan, tapi keselamatan, kehidupan yang kekal. Itu yang paling utama. Teng mulai bingung, mulai pusing. Waduh, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu. Bagaimana kalau saya dibuang? Mau dibuang ke neraka atau mau dibuang ke surga? Mau ditempatkan di surga? Mana lebih bagus? Kalau saya biar semua orang buang saya, tidak apa-apa. Yang penting saya ikut Yesus. Saya diselamatkan. Ada yang bilang sekarang sudah tidak begitu lagi. Tapi akarnya itu saudara. Begitu orang yang ketiga ini bertobat. Saya bilang janji. Jangan lagi. Dia janji. Sampai hari ini. Orang itu masih sehat. Tuhan sembuhkan. Jadi percuma doa sebentar buat lagi. Kambuh lagi saudara. Lebih parah. Anak muda ini juga Tuhan sembuhkan sampai dengan hari ini. Ayo pilih. Saya pernah ada orang datang bawa persembahan. Karena dia orang yang kaya. Dia kasih saya. Bapak doakan saya. Sakit ginjal. Dan saya bilang, aduh sama lagi. Penyembahan berhala. Saya bilang mau berubah enggak? Susah Bapak. Jadi maksudnya bagaimana? Saya mau sembuh. Firman Tuhan berkata kalau diusir roh jahatnya. Dan kembali lagi dia akan bawa 7 kali lebih. Kalau sekarang saja setengah mati. Apalagi kalau dibawa 7 kali. Saya bilang bawa pulang uangmu. Kalau banyak hamba Tuhan, uangnya mi dulu kasih sini. Jadi dikasih dulu. Oh iya Bapak. Bagaimana Bapak? Ya ini taruh jauh-jauh dulu. Jangan dia nanti, ya bagaimana Bapak? Ibu tolong taruh di dalam laci ya. Sambil bicara pikirannya ke sana karena ini penuh dengan uang. Dia nggak tanya lagi Tuhan. Dia jual urapannya, dia jual doanya. Anda dengan saya tidak perlu kasih uang. Tapi jangan pernah berlaku tidak setia dengan Tuhan. Jangan pernah sakiti hati Tuhan. Kalau kau mau berubah, mau bertobat, mau tinggalkan hidup, saya doakan. Kalau enggak, jangan. Ayat yang ke-30.
Bagaimana caranya supaya api itu turun? Hal yang pertama, Elia berkata, bangunlah mezbahmu yang runtuh. Saya pernah sharing ini di grup kita sinode. Tapi Tuhan bukakan saya sesuatu yang berbeda hari ini. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat-dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Yang pertama, sebelum api turun, bahkan sebelum hujan, setelah itu hujan turun. Sebelum Elia memenangkan peperangan melawan 450 Nabi Baal. Yang terjadi adalah engkau harus memperbaiki mezbahmu. Caramu ibadah, keintiman saudara. Saya minta maaf karena saya terlambat datang. Saya dijemput, kalau saya tahu jalan ke sini saya sudah jalan kaki. Saya sudah siap dari 6:30. Tapi dijemputnya terlambat. Saya tidak tahu kenapa, Bu. Tapi saya harap itu kemudian hari tidak akan pernah terjadi. Karena saya tidak suka datang ibadah terlambat. Bagaimana saya mau ngajar orang kalau saya sendiri tidak? Oleh sebab itu sebelum saya ingin lanjut, saya minta maaf. Karena saya datang terlambat. Tapi saya tidak tahu jalan. Saudara, lain kali saya nggak mau. Kalau ada waktu lain kali, saya nggak tahu masih ada lain kali atau sudah tidak. Karena saya cukup sibuk, saudara. Ada kota yang Tuhan suka singgah, ada kota yang Tuhan tidak singgah. Kenapa? Di Nazaret Tuhan tidak singgah. Karena di Nazaret orang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Yesus namanya dari Nazaret. Semua orang kampungnya di situ. Tapi ada tempat di mana Yesus singgah. Dia suka singgah di mana? Betania. Kenapa? Ada Maria, Marta, dan Lazarus. Keluarga itu duduk di bawah kaki Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, itu caranya. Saudara, kalau saudara ingin Tuhan singgah di hidupmu, berlakulah supaya Tuhan itu tertarik untuk datang. Hal yang terjadi, perbaiki mezbahmu. Bagaimana cara memperbaiki mezbah? Ayat 31, lanjut ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Jadi yang pertama, perbaiki mezbahmu. Perbaiki doa saudara, perbaiki keintimanmu, perbaiki pelayananmu, perbaiki ibadahmu di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin sesuatu terjadi, perbaiki saudara. Amin. Saya di Makassar tidak pernah terlambat. Bahkan pelayan pun juga 1 jam sebelum ibadah sudah datang. Setengah jam main gitar. Mereka nyembah Tuhan sama-sama. Setengah jam paling lambat. Kalau terlambat dari setengah jam saya sudah ada. Biar mereka datang walaupun ibadah belum dimulai. Mereka tidak akan naik. Mereka tahu saya tidak menghormati Tuhan. Bapak tidak marah. Saya lebih marah kalau dia terlambat baru dia melayani lagi. Saya tadi hampir tidak mau khotbah saudara. Saya pikir nilai-nilai yang saya ajarkan tidak bisa saya lakukan. Buat apa saya khotbah? Tapi saya tahu ada banyak orang yang lapar dan haus. Ada banyak orang yang mau. Oleh sebab itu saya minta maaf. Minta maaf ke Tuhan, minta maaf buat saudara. Karena saya tidak jadi contoh yang baik. Saudara. Karena kalau kita melayani, kemudian tidak bisa jadi contoh. Bukan khotbah, tapi perilaku, karaktermu. Itu yang harus jadi
khotbahmu. Amin. Kenapa saudara bengong, saudara? Bukan khotbahmu yang orang mau lihat, hidupmu yang berubah. Karaktermu yang bisa diteladani. Bagaimana membangun mezbah? Mezbah bicara tentang keintiman, persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, doa, kehidupan doa. Mujizat, kuasa selalu dimulai dari membangun doa. Kalau saudara kehidupan doamu tidak ada, pasti kehidupan ibadahmu kacau. Sudah. Kalau jangan ada yang bergerak. Kalau kehidupan doamu tidak ada, engkau tidak punya kuasa. Oleh sebab itu kehidupan doa, kalau kehidupan doamu tidak ada, mezbahmu runtuh, ibadahmu juga runtuh. Oleh sebab itu, penting sekali hubungan dengan Tuhan. Lewat doa, lewat firman-Nya. Di mezbahnya, di altarnya, tempat engkau berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan turun dan berbicara. Itu perjanjian lama, saudara. Oleh sebab itu di zaman sekarang, oleh darah Yesus kita selalu bisa membangun mezbah. Keintiman dengan Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku Yakub. Kemudian Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32. Yang mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Yang pertama, dia mengambil batu untuk membangun mezbah. Gambar 12 suku Israel. Batu itu bicara apa yang disusun, saudara? Apa? Hidup kita. Tuhan mau hidup saudara, hati saudara ditaruh. Hidupmu diletakkan untuk Tuhan. Ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 1 berkata adalah mempersembahkan hidupmu, tubuhmu, sehingga berkenan, kudus di hadapan Tuhan. Jadi orang membangun mezbah bukan hanya banyak doa. Kalau saudara tidak berkenan, tidak mempersembahkan tubuhmu, kudus di hadapan Tuhan, saudara tidak mau meletakkan itu di atas mezbah untuk membangun mezbah. Hari ini yang dibangun bukan batu, tapi hidup kita. Ini bait Allah. Tempat Tuhan berdiam. Maukah kau persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus berkenan? Maukah kau meletakkan hidupmu di hadapan Tuhan? Itu ibadahmu, saudara. Letakkan hidupmu di atas mezbah. Hal yang kedua, dia membangun parit. Jadi ada mezbah, di sekeliling mezbah dibuat parit. Supaya ketika dituang air di atas mezbah, air itu meluap, parit itu menjadi batas. Hal yang kedua untuk membangun mezbah, bangun parit. Bangun hubungan dan juga saudara harus ngerti batas-batasmu di mana. Setiap orang harus tahu batasnya di mana. Setiap orang harus belajar tahu diri. Itu orang yang membangun parit. Harus tahu diri
Bahwa kita ini semua oleh karena Tuhan. Harus tahu diri bahwa saya ini terbatas. Saya punya batasan. Bahwa kalau api Tuhan atau Tuhan pakai, kalau kita pun mendapatkan berkenan di hadapan Tuhan itu karena Tuhan. Tapi ada banyak orang baru dipakai Tuhan sedikit sudah sombong. Baru dipakai Tuhan sedikit sudah tidak menghargai Tuhan. Itu kenapa? Tidak tahu diri, saudara. Oleh sebab itu harus tahu dari mana kita diambil. Kita hanya debu tanah liat. Tidak ada artinya, saudara. Tapi oleh karena Tuhan. Saudara mau orang lain follow, mengikuti? Kalau engkau punya tahu diri. Siapa yang mau suka ikut orang yang sombong? Ada yang suka? Boleh angkat tangannya. Saya suka ikut pemimpin yang sombong. Ada? Oh tidak ada, puji Tuhan. Siapa yang suka ikut pemimpin yang rendah hati? Yang tahu diri. Amin. Yesus juga tahu diri loh. Dia bilang apa? Bukan aku yang melakukannya. Aku melihat Bapa bekerja. Oleh sebab itu aku bekerja. Segala kemuliaan buat Bapakku, bukan aku. Padahal dia Yesus putra tunggal. Nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Tapi dia tahu batasnya. Dia tahu parit yang dia buat. Dia tahu diri bahwa dia punya Bapa dan Bapa punya tujuan membawa dia di bumi. Kalau kau melayani tahu diri, apa yang kau kerjakan itu dupa yang naik berbau harum. Itu parit, saudara. Ngerti batas-batasmu. Di mana? Baru naik pangkat sedikit udah sombong, diajarlah. Baru dipakai Tuhan sedikit sudah sombong. Baru punya mobil sedikit dia sudah pasang. Baru keluar kuliah, sudah. Baru punya rumah, motor baru, brong, apalagi motor besar. Saudara, sudah keliling kampung. Baru tamat sekolah, kuliah dia selalu, siapa? Papa, papa bodoh, mama bodoh. Saudara, itu orang yang tidak tahu diri. Tidak bisa dipakai Tuhan. Tidak bisa. Orang yang tahu diri, dia bangun parit di mezbahnya. Dia ngerti batasnya di mana. Jangan bilang kita pelayan Tuhan kalau begitu bisa semaunya. Salah, saudara. Engkau harus tahu batasmu. Tidak semua bisa kau kerjakan. Kau tetap butuh orang lain. Itu orang yang tahu diri. Batasnya. Hal yang ketiga, bagaimana membangun mezbah. Ayat 33 coba. Yang menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Ada kayu api. Artinya apa? Saudara harus siap berkorban. Sampai dagingmu. Ketika korban itu disembelih, ada tanda darah. Ketika daging itu dipotong-potong, ada tanda darah. Benar gak? Pelayanan. Barulah dikatakan pelayanan. Kalau sampai ada tanda korban, darah sakit di sini. Itu baru dibilang pelayanan. Kalau saudara santai-santai, enak-enak, datang ibadah, hidupnya semberangan, datang ibadah, ya tunggu jemaat, datang kalau jemaat terlambat,
Ya nanti, apalagi orang kaya, ada siapa? Oh jemaat belum ada. Oh tunggu dulu, nanti sudah jemaat ada baru kita mulai ibadah. Cara ibadah seperti itu tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ibadah adalah harusnya kita yang tunggu Tuhan. Jemaatku begitu, kasih contoh. Kalau kau kasih jadi contoh, yang baik pasti. Anak-anak tidak perlu saya marah. Kalau dia terlambat, dia pernah terlambat ini. Saya cuma lihat dia sudah lihat. Ya, pernah sekali ya, kalau tidak salah ya. Bapak salah ingat ya. Betul ya? Saya cuma lihat, dia sudah tahu. Ya. Apakah dia marah? Ini mamanya masih muda, anaknya udah gede saudara. Ini mamanya, ketua tari. Mamanya juga pernah. Ketua tari. Saya cuma lihat begini. Saya cuma senyum. Dia sudah tahu. Tidak. Saya tidak perlu pelotot mata saya. Tidak perlu saudara. Saya lihat, dia sudah tahu. Sudah itu habis ibadah dia datang. Bapak maafkan. Saya terlambat. Saya tidak ulangi lagi. Saya bilang, belajar nak. Kita pernah pelayan cuma ada gitar ya? Hah? Pernah juga sekali tidak ada pemain terlambat kan? Saya main gitar, saya WL. Kayak Bayu tadi. Sebentar lagi khotbah, saya lagi khotbah. Pelayannya terlambat duduk. Ada masalah? Tidak ada masalah. Kenapa? Saudara harus belajar menghargai Tuhan. Itu namanya membangun mezbah. Itu namanya ibadah yang berkenan. Hidup yang berkenan. Kalau ibadah saja tidak berkenan, bagaimana mau hidup berkenan? Halo? Kalau ibadah saja tidak tahu bagaimana yang berkenan, bagaimana hidup bisa berkenan? Apa saya salah? Siapa setuju dengan statement saya? Kalau ibadah saja kita tidak tahu bagaimana beribadah berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Apalagi saudara bisa hidup berkenan? Tidak mungkin. Gak usah diomongin, saya udah langsung tahu. Makanya Tuhan cari gereja, ibadah yang berkenan di hatinya. Jangan bilang semua raja Israel berkenan di hadapan Tuhan. Saul dipilih oleh bangsa Israel, diurapi oleh Nabi Samuel, kepenuhan Roh Allah seperti seorang nabi awalnya. Awalnya dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, hatinya membelok dari Tuhan ke manusia. Dia bawa korban. Tuhan bilang jangan ambil harta dan korban persembahan bangsa Amalek itu. Tebas habis, buang semuanya. Rajanya bunuh, semua rakyatnya harus ditebas. Hartanya jangan ada yang diambil. Tapi Saul dengar perkataan orang. Makanya jadi pemimpin jangan suka dengar kata orang. Harus dengar kata Tuhan. Itu yang utama. Istri-istri harus Anda jadi orang yang rohani. Karena engkau bisa kasih masukan yang menyesatkan kalau kau tidak rohani. Harus belajar jadi filter penolong. Supaya engkau didengar oleh suamimu. Tapi kalau saudara sendiri tidak bergantung dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mendengar? Suamimu mau mendengarmu.
kayu dan daging dipotong-potong. Saya mau tanya, kenapa dagingnya harus dipotong? Bisakah mezbah tanpa ada korban di atasnya? Tanpa ada daging, lemak-lemaknya? Api tidak akan turun kalau tidak ada daging dipotong-potong. Sini dulu. Daging dipotong-potong itu bagaimana? Ini daging dipotong. Sakit tidak kalau ada pisau? Ini harus sampai ada rasa sakit. Pikul salib itu sakit. Dagingmu sudah dipotong. Saudara matikan dagingmu. Tuhan suruh bilang minta maaf. Keliling kota ini. Basuh kaki orang-orang yang pernah kau sakiti. Mau enggak? Jangan yang angguk, kalau aku angguk lakukan. Karena kalau angguk tidak lakukan berhutang di hadapan Tuhan. Daging, ketika Tuhan bicara, seringkali daging kita ini seperti dipotong, saudara. Saudara mengerti? Seperti sulit, tidak kuat, tidak enak. Seperti berkorban. Tapi waktu engkau mau persembahkan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Rohmu dimerdekakan. Rohmu bersuka cita waktu saudara mau lakukan. Jangan jauh-jauh, dekat-dekat saja suami istri. Saya pernah berapa kali Tuhan suruh saya basuh kaki istriku. Bukan sekali, bukan 2 kali. Berkali-kali. Saya sudah lupa berapa kali. Setiap kali saya salah. Dan Tuhan bilang, itu melukai istrimu. Basuh kakinya. Saudara, dan saya basuh kaki istriku. Saya bilang, maafkan saya. Saya bukan suami yang baik. Tapi saya mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Dan juga mengasihimu. Memenangkan istri dan anakku itu tidak gampang, saudara. Saya harus daging itu dipotong berkali-kali. Karena saya ini pemimpin di banyak perusahaan, pemimpin di ini. Jadi ketika dipanggil jadi hamba Tuhan, itu proses yang tidak mudah. Dan Tuhan suruh saya untuk potong daging, matikan daging. Firman Tuhan berkata apa? Matikanlah dagingmu. Di Galatia 5. Supaya roh itu hidup. Kalau saudara mau melayani dengan roh, saudara harus matikan daging. Matikan daging. Itu yang berkenan. Puji Tuhan. Hari ini istriku dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini Ivan juga melayani, dipakai Tuhan. Baru-baru ke Sorong ya. Saya pergi, yang ganti khotbah hari Minggu dan hari Sabtu itu Ivan. Saya tadi lihat dia khotbah. Saya nangis. Ada di YouTube Holy Glory Church, saudara. Saudara bisa lihat di sini. Holy Glory Church Makassar. Saya nangis. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Orang bilang anaknya lebih baik korbannya. Saya gak marah, saudara. Saya bersyukur. Berarti apa? Ada penerus yang lebih baik. Tapi dia tidak akan mungkin mau melayani kalau dia gak lihat figur papanya. Istriku tidak mungkin mau melayani kalau dia gak lihat perubahan dari suaminya. Jadi saya mau berkata,
harus daging itu mati. Saudara, harus mati. Sediakan kayu bakar. Dan daging itu dipotong-potong. Saudara mau marah, saudara harus belajar sabar. Ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang bicara yang tidak baik. Jangan bilang begini, siapa itu, siapa yang bicara? Mari panggil dia, kita konfirmasi. Saudara, pelayan Tuhan tidak bikin begitu. Saya difitnah itu bukan 1-2 kali. Saya cuma bilang puji Tuhan. Orang-orang bilang nama baik Pak Hendrik nanti hancur. Ada yang bilang baru-baru gosip lagi. Pengusaha bilang saya ada utang dengan dia, saya cuma senyum saja. Bapak, dia omongin katanya Bapak ada utang dan dia ngomong banyak orang. Saya cuma senyum saja. Saya bilang tidak apa-apa. Dengan jalan begitu saya makin diberkati. Amin. Iblis ingin menjatuhkan, tapi Tuhan kalau engkau punya respon yang baik. Saya bilang gak apa-apa. Saya kasih tahu istriku, waktu dia keluar kota belikan makanan, belikan oleh-oleh, kasih dia. Kasih dia, tidak apa-apa. Anda mau balas kejahatan dengan kejahatan, itu cara dunia. Pintu tidak akan terbuka kalau responmu tidak tepat. Tapi pintu akan terbuka ketika engkau mengampuni. Ada ayatnya loh. Benar gak? Yakobus 5 ayat 16 bilang gini. Kalau kau berdoa dan kau teringat akan orang lain, hendaklah engkau pergi berdamai lebih dulu. Jadi kalau saudara ada orang yang memfitnah, ada orang yang buat kau ampuni. Sebab waktu kau mengampuni, bukan tidak cukup mengampuni, memberkati dia. Anda tahu, pintu yang selama ini engkau tertutup, terbuka berkatmu. Simple. Ada banyak orang yang sakit. Saya cuma bilang apa? Kau sakit hati dengan seseorang. Langsung dia nangis. Ada seorang gadis, dia sakit kanker payudara. Bernanah. Dia waktu sebelum saya kesini hari Minggu yang lalu. Dan saya bilang begini. Roh Kudus bicara di hati saya dan bilang. Dia kepahitan dengan orang tuanya. Karena dia pernah dibuat hal yang tidak baik. Saya tidak usah sebutkan. Dia nangis. Dia teriak di gereja. Untung ibadah sudah selesai. Dia nangis, dia gak tahan. Saya panggil satu orang pelayan, peluk dia. Tuhan mau pulihkan hatinya. Saudara, apa yang terjadi? Begitu pengampunan terjadi, sakit kankernya. Waktu saya tiba di sini, apa yang terjadi? Sudah mengering karena habis operasi. Dokter berkata, dia sudah sembuh. Jadi, saudara mau sembuh, ikuti firman, gampang. Yang pertama, bangun mezbah. Dan itu beberapa caranya membangun mezbah. Makanya kalau kau berdoa, kalau saudara baru dijamah Tuhan, baru disuruh Tuhan berkata pergi ampuni orang lain. Apa yang saudara jawab waktu berdoa? Tuhan, dia yang salah. Dia yang duluan. Kalau dia datang minta maaf baru saya ampuni. Biasa begitu berdoa? Mangguk-mangguk saudara. Iya. Dia lebih rohani lagi caranya begini. Saya minta tanda dari Tuhan. Kalau memang saya mau ampuni dia nanti dia datang duluan minta maaf. Sombong sekali. Gak ada yang begitu saudara ayatnya. Kalau kau teringat, engkau yang pergi karena kau yang teringat. Karena kau yang mau diberkati. Karena saudara yang mau dibebaskan. Karena engkau yang mau. Jadi engkau yang dengar firman hari ini,
Pulang praktekkan, lakukan. Dan saya jamin pintu berkatmu yang tertutup berabad-abad terbuka. Doamu dijawab Tuhan. Mujizat Tuhan dekat denganmu. Waktu saudara, itulah tandanya apa? Daging dipersembahkan. Amin. Kesombongan dipersembahkan. Itu caranya membangun mezbah. Itu baru membangun. Api belum turun. Siapkah saudara dibakar jadi debu? Daud berkata, aku duduk dalam debu. Aku duduk dalam tanah dan debu. Bermandikan debu. Apa artinya? Dia bertobat, dia bakar dagingnya. Sampai jadi debu. Ini orang yang bergerak dengan roh. Ada orang yang berkata, Pak, saya pengen seperti Bapak dipakai Tuhan. Engkau tidak tahu harganya. Sudah siapkah engkau bakar hidupmu? Dagingmu jadi debu? Supaya yang tinggal pekerjaan roh. Sudah siapkah? Begitu caranya. Yang berikutnya ayat 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Buatlah begitu katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Jadi 4 buyung dituangkan. Air tidak cukup 4 buyung. Karena ada 12 batu. Air dituangkan harus 12 buyung. Sampai air itu memenuhi semua batu. Bahkan meluap sampai ke parit-parit. Apa arti rohaninya saudara? Saudara hari ini kaya pewahyuan. Apa arti rohaninya? Air itu bicara tentang 2 hal. Pertama, firman adalah air hidup itu. Yesus sendiri, firman itu. Yang kedua, Yohanes 7 ayat yang ke-38-39. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud adalah apa? Roh Kudus. Sudahkah kau izinkan firman menyatu di hidupmu? Sudahkah kau izinkan Roh Kudus memenuhi, mengambil alih seluruh hidupmu? Itu adalah tahapan berikutnya. Setelah kau potong dagingmu dipersembahkan, api belum turun. Harus air itu. Saudara, bukan lagi hidupmu. Aku hidup bukan lagi untuk aku. Tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Saudara harus mengizinkan firman itu menyatu dengan hidup saudara. Bukan satu bagian, bukan 2 bagian. Tapi seluruh hidup kita. Oh, saya mau serahkan yang ini. Tapi kalau yang itu jangan. Oh, saya mau sungguh-sungguh yang ini. Kalau yang ini kan saya memang masih ini. Saya dulu pernah diperdaya iblis. Papa saya dibilang macan. Engkong saya dibilang macan. Papa saya dibilang singa. Kakeknya macan. Papanya singa. Cucunya apa? Kenapa? Karena mereka pemarah. Dan saya waktu awal-awal jadi penginjil, saya bilang, ya memang saya keturunan pemarah. Tapi kan hatiku baik. Suka nolong orang, suka ini. Apa yang terjadi saudara? Orang tersandung. Begitu dekat dengan kita, tersandung. Begitu dekat, dia tersandung saudara. Saya pernah marah sampai nyakiti hatinya Bayu. Tapi ketika Tuhan berkata, dia sakiti hati anakku. Saya telepon, Bayu, Papa minta maaf.
Papa marah. Itu tidak benar. Ampuni saya ya Bayu. Maafkan Bapak. Iya ya. Bukan 1 kali, mungkin 2 kali. Saya ngomong saudara. Sampai saya benci yang namanya marah. Baru saya terlepas. Tapi saya masih harus hati-hati. Saya harus tahu batasnya di mana. Saya tahu setiap waktu sudah ini. Saya bilang sama Bapak yang jemput tadi saya. Sudah tahu tadi siang saya sudah bilang. Jangan ibadah terlambat. Sekarang mukaku taruh di mana? Saya sendiri datang terlambat ibadah. Rasanya saya pengen sembunyi saja. Tolongin saya. Jangan buat saya seperti ini. Saya tidak bisa khotbah. Karena lain yang diajarkan, lain yang dikhobarkan. Sebentar belum 1 malam, sudah lupa dengan perkataannya. Saya bagaimana malu. Kenapa saudara? Karena hidup kita ini harus jadi suratan yang tertulis. Orang lain boleh datang dia terlambat. Saudara biasa lihat orang datang khotbah saja, sudah dekat firman baru dia datang. Sudah itu habis khotbah pulang lagi. Tidak ada doa penutup, tidak ada apa. Dan Anda lihat orang yang perilakunya seperti itu. Apakah masih bertahan hari ini di rumah Tuhan? Saya melihat banyak artis, banyak hamba Tuhan gayanya seperti itu. Hari ini tidak bertahan saudara. Tidak dipakai Tuhan. Bahkan ada yang sudah artis gaya begitu di Makassar, di Tobelo, semua baik-baik. Tobelo semua baik-baik. Minimal waktu saya ada. Tadi saudara lebih dulu. Itu maksudnya dia. Supaya orang so ada saya terlambat. Karena saya datang lebih dulu lihat orang terlambat. Ini. Kadang-kadang kita butuh kesabaran ekstra. Tapi saya harus tahu batasnya di mana. Supaya apa? Tidak berbuat dosa. Sampai benci. Yang namanya marah. Dan kalau kita benci namanya marah. Baru Tuhan bebaskan. Amin saudara. Nah. Kembali ke ayat yang ke-35. Dan 36. Sehingga air itu mengalir mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saya tahan sebentar. Ada potongan daging, ada kayu. Tapi di atas mesbah itu air sampai meluap. Memenuhi. Sampai meluap mengalir ke paritnya. Sepertinya dengan pikiran api tidak akan mungkin bisa melahap air. Benar gak? Kalau minta api untuk bangun mesbah, harusnya jangan disiram air. Benar gak saudara? Benar? Benar? Saudara taruh api biasa dan ada air di situ, nyala gak? Tidak. Tidak. Benar gak? Iya benar, karena api dari dunia tidak bisa membakar itu. Tapi saya mau bilang, api dari sorga sanggup membakar apapun juga yang ada di atas mesbah. Ini yang terjadi. Waktu kau izinkan firman menyatu dengan hidupmu. Waktu kau izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Waktu kau izinkan kau memotong-motong dagingmu. Waktu kau izinkan bayar harga untuk Injil. Semungkin keadaan sepertinya semakin mustahil. Semakin sulit, semakin tidak terjadi. Tuhan bagaimana caranya? Tapi diam. Sebab
api Tuhan pasti turun kalau air bercampur dengan hidupmu. Kalau firman bercampur dengan hidupmu. Berapa banyak kalau kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sepertinya kok keadaan makin sulit. Hei, itu artinya mujizat Tuhan sudah dekat. Berapa banyak ketika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kau harus bayar harga. Jangan kecewa, jangan mundur. Mujizat sedang ada di depanmu. Sebentar lagi api itu akan turun. Saudara, selalu saya belajar. Ketika saya berjalan dengan Tuhan dalam tuntunannya. Semakin mustahil bagi manusia. Bagi kata orang. Saya makin tahu bahwa kuasanya, mujizatnya sudah semakin dekat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Saya jemput kita bangkit berdiri. Ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa Aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah Aku melakukan perkara ini." Saudara, tadi Elia berkata, kau menyembah siapa? Allah Israel atau kau mau menyembah Baal? Tidak ada orang yang menyaut. Hari ini Elia berdiri satu-satunya di hadapan semua orang. Melawan 450 Nabi Baal. Dan dia berkata, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah ya Israel. Dengarlah hari ini. Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Bahwa Aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu Aku melakukan perkara ini. Lihat, kalau engkau berdiri atas firman, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau tidak takut atas apapun juga. Musuh mungkin banyak, tapi engkau cukup satu yang bersamamu. Siapa? Allahku. Saya ngomong sama anakku, nah Ivan, kenali Allah ayahmu. Tadi dia khotbah, kemarin dia khotbah, saya di hotel, saya lihat, saya nangis. Saya bilang ini anak makin lama makin mirip saya. Dia udah bisa lepas, bahkan lebih baik dari saya, kata-katanya lebih tersusun, lebih bagus. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Satu hal yang saya beritahukan kepada saudara, kenali Allahmu. Pak Ferry, Pak Tony, kenali Allahmu. Bahwa orang mengenal Tuhan. Dan kau sendiri harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenali Allah ayahmu. Dan kau akan lihat kuasanya turun. Saya tahu ada banyak orang yang sakit. Tapi saya minta satu hal. Maukah saudara bertobat lebih dulu? Yang sakit dan mau bertobat boleh angkat tangannya.